Halo sahabat Ruas, ruang aspirasi bagi kita sekalian. Kembali lagi bersama dengan kami, Pendeta Boy Tampu Bolon sebagai host dalam acara kita pada saat ini yang berjudul Sejarah HKI, HKI dulu, kini, dan yang akan datang. Pada saat ini Bapak Ibu telah hadir bersama-sama dengan kita sebagai narasumber kita, orang yang penting, yang pelaku sejarah, yang pada saat ini akan berbincang-bincang dengan kita, berkontribusi dengan kita supaya bisa gereja HKI semakin dikenal oleh seluruh sampai kepada Nusantara. Bapak Ibu, mari kita sambut dengan meriah, dengan sukacita, Amang Pendeta Rudolf Simajuntak BD yang pada saat ini bersama dengan kita. Salam sejahtera Amang, horas Amang. Horas, boleh Amang. Sejahtera. Baik, boleh Amang perkenalkan diri Amang kepada sahabat Ruas yang ada di tempat ini ya, silakan Amang. Ya, nama saya Pendeta Rudolf Simajuntak. Saya telah melayani di Gereja HKI selama 40 tahun. 40 tahun Amang. Terhitung mulai saya ditabiskan menjadi pendeta, yaitu tanggal 7 Juni 1976. Saat ini saya telah pensiun. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan saya sampai masa pensiun. Puji Tuhan Amang. Karena banyak orang nggak sampai ke sana pensiun. Ya, betul. Syukur kepada Tuhan. Dan saat ini kegiatan saya ya mengunjungi anak dan cucu lah di Jakarta ini. Disebutkan ya Mang ya. Dan saya sangat bersuka cita. Ya. Dan sekali-sekali ya 2 atau 3 kali minggu dalam sebulan saya selalu mengunjungi dan bertugas di gereja HKI yang ada di Jakarta ini. Jakarta ini, ya Mang. Saya senang mengunjungi mereka karena memang jemaat-jemaat yang ada di sini telah saya layani dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2000. Oh, lama ya? 17 tahun saya melayani di Jakarta ini. Jadi banyak yang saya kenal dan mereka juga mengenal saya. Sehingga jika bertemu dengan anggota jemaat sangat bersuka cita, hubungan kita akrab dan dipenuhi dengan sukacita. Wah, puji Tuhan. Tuhan. Gitu. Ya, terima kasih. Ya, sahabat Ruas yang ada di rumah ataupun di mana berada. Kalau untuk Amang ini adalah orang penting yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan selama 2 periode di Gereja Huria Kristen Indonesia. Kira-kira Amang di masa itu pengalaman Amang sebagai pucuk pimpinan, sebagai sekretaris jenderal pada masa itu, kira-kira bagaimana Amang pengalaman itu? Pertama, setelah kami dilantik tahun 2000. Tahun 2000 Amang. Pada waktu itu telah terpilih dalam sinode 8 orang preses full time. Ya. Kemudian kami tempatkan hanya 8 waktu itu. Jadi dulu 12 daerah, tapi setelah ditetapkan dalam sinode 1995 menjadi 8 daerah. Iya. Baru pelaksanaannya pada sinode tahun 2000. Kemudian dipilihlah preses full time. Baru inilah yang pertama sekali tahun 2000 HKI dalam sinodenya memilih preses di HKI. Sebelumnya preses atau yang disebut dengan ketua daerah adalah yang diangkat langsung oleh pucuk pimpinan, bukan sinode. Okay. Setelah kami di kantor pusat dan melihat keadaan daripada para preses, belum ada sarana dan sarana untuk itu. Khususnya mengenai rumah dinas. Rumah dinas. Karena baru pertama sekali ya, Iya, rumah dinas. Lalu kami berpikir bagaimana caranya bersama-sama dengan Amang Pendeta Dr. Burju Purba. Iya, pada saat itu. Karena Dr. Burju lah yang menjadi pengurus pada waktu itu. Iya. Lalu kami melakukan pendekatan kepada partner kita, mitra kita yang ada di Jerman. Iya. Itu Gereja Christian Christ Ham
EKKHAM. Ya. Christian Christ Ham ini adalah salah satu distrik di Gereja Westphalia. Yang saya tahu bahwa Gereja Westphalia itu ada 33 distrik. 33 distrik. Salah satu distriknya adalah Gereja Ham, distrik Ham. Itulah partner kita. Secara langsung begitu. Iya. Oke. Terus kebetulan waktu itu mereka datang ke Siantar mengunjungi HKI Iya. dalam rangka ulang tahun Pantai Asuhan Sarpat. Ya. Jadi kita bicarakan waktu itu mengenai kesulitan yang dihadapi oleh para preses setelah penempatan mereka setelah dipilih dalam sinode. Ya. Lalu pada waktu itu setelah berdiskusi dengan mereka, mereka bersedia membantu pengadaan rumah dinas preses. Tetapi bukanlah 100% dari kami, itu katanya. Iya. Harus ada partisipasi daripada HKI. Iya. Artinya 50% lah dari HKI, 50% dari kami iya. waktu itu. Oke. Jadi setelah mereka pulang, mereka rapat di sana, disetujui. Baru dikirimlah dana ini. Kemudian kita salurkan kepada setiap daerah untuk membantu pendirian rumah dinas preses. Dan memang terlaksana di daerah 1, di daerah 2, daerah 3, daerah 4, dan daerah-daerah yang lain, sampai daerah 8. Sekalipun dalam pelaksanaannya ada yang cepat, ada yang lambat, iya. begitu. Kemudian kami berpikir, karena kesulitan yang dialami selama kami di kantor pusat adalah dana penopang untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh sinode. Lalu strategi yang kami lakukan untuk membantu ini, dana yang masuk ke kantor pusat adalah merevitalisasi percetakan. Oh, percetakan kita yang menghidupkan saat ini, kembali percetakan yang ada di kantor pusat. Karena setelah kami ditempatkan di sana menjabat menjadi pucuk pimpinan, percetakan itu berhenti. Tidak berjalan, Mang. Lalu percetakan itu diservis, lalu mulailah beroperasi. Oke. Dan kemudian semua cetakan yang dibutuhkan HKI dicetak di percetakan kita, termasuk almanac dan kalender. Almanac kalender. Ya. Jadi tidak dicetak di luar. Justru kita Karena ada percetakan, ada PKW, ada tempat, jadi kita mampatkan. Ya. Jadi lumayanlah pemasukan. Ya. BWS lagi, Kebutuhan itu, dan lainnya. Lumayan pemasukan ke kantor pusat. Kemudian yang kedua, waktu itu ada kebun kelapa sawit HKI 100 hektar di Tanjung Haloban. Iya. Kita uruslah ini, kita rawat dengan baik. Hasilnya kita membeli lahan atau kebun kelapa sawit 13 hektar lagi, menambah yang 100 hektar ini. Jadi jumlahnya menjadi 113. Kemudian hasil dari Tanjung Haloban ini kita kumpul, kemudian membeli lahan 247 hektar kebun sawit di Teluk Panji. Teluk Panji. Oh, jadi ada 2 tempat. Iya. Ya? Jadi 2 tempat itu. Iya, iya. Hasil daripada kebun ini kita kumpul lagi. Karena saya waktu itu sekjen dan saya yang bertanggung jawab mengenai keuangan. Jadi kita beli lahan di Tanjung Merawa 2 hektar. Kemudian lahan di Tiga Dulu Melata yang kita kenal dengan training center sekarang. Oh iya, training center sekarang. Kemudian ada 1000 meter persegi tanah di Gresik, yaitu HKI di Gresik itu. Jadi HKI yang membeli itu, kantor pusat yang membeli itu dan diserahkan kepada HKI yang ada di Gresik.
Kemudian ada lagi itu hasil daripada kelapa sawit itu yaitu mendirikan jemaat di Tanjung Halobat, gereja, tempat ibadah, kemudian tempat daripada para pekerja yang ada di situ. Oke, Mang. Ya, jadi agak lumayan lah, artinya Itulah pengalaman itu Mang, ya, masa kepinam. beban Ya. kebutuhan kantor pusat itu tidak 100% dibebankan kepada jemaat. Jemaat. Tapi kantor pusat. Iya, kantor pusat juga dengan swadaya sendiri, ada uang masuk. Dan kemudian kalau kita melakukan sinode, sinode pertama yang kita lakukan kami di kantor pusat adalah di Seminaris Poholon, di AKBP, Oke. tahun 2003. Iya. Itu pertama kali. Ya, jadi dana untuk itu tidak dibebankan kepada peserta sinode semua, tidak 100%. Tapi Jadi kita bantulah entah 100 juta, kemudian yang kurang baru ditambah peserta sama. sinode. Oke. Biar jangan terlalu berat Dipikir, gitu. ya. Demikian juga waktu rapat pendeta. Kalau rapat pendeta tidak semua dibebankan kepada peserta rapat pendeta, tetapi ada yang dana yang dicopot, yang dibantu oleh kantor pusat Iya. untuk meringankan setiap peserta. Ada yang- Jangan terlalu semua dibebankan kepada mereka. Itu. Jadi memang selama di kantor pusat kita adalah sedikit ketenangan untuk melakukannya, karena kita juga dalam sukacita meskipun banyak tantangan. Biasalah itu, kita Iya, udah betul. tahu itu. Betul, Mang. Tantangan Iya. ini dan itu. Karena memang momen ini kan Mang adalah momen dari ulang tahun HKI yang ke-97. Mungkin kita juga pernah tahu ya Bapak Ibu ya, harus mengetahui bagaimana sejarah atau gereja HKI pada masa dulu, 1927. Karena Amang ini adalah pelaku sejarah di masa itu, jadi perlu juga kita tahu bagaimana tentang awal berdiri kira-kira Amang dan perubahan nama HCB menjadi HKI begitu. Boleh Amang dibantu kita? Oh ya, terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa Huria Kristen Batak Iya. atau HKI berdiri pada saat-saat munculnya gerakan kebangsaan, gerakan nasionalis di Indonesia dan khususnya di Tanah Batak. Jika ditelusuri dalam sejarah, yaitu 1908 1908. sampai dengan 1928. 1908 itu berdirinya Budi Utomo. Iya, Budi Utomo. Kita kenal itu Iya. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei. Jadi ini adalah upaya mempersatukan rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah, menanamkan rasa nasionalis bagi putra-putri Indonesia. Tak lama setelah berdirinya Budi Utomo, ya berdirilah Yong Batak begitu. Yong Japa, Yong Silebis, Yong Batak. Ini semua organisasi ini adalah untuk mempererat atau mempersatukan Anak-anak bangsa. orang-orang Batak agar bagi mereka tertanam jiwa nasionalis dan harus rela untuk berdiri sendiri, mandiri, dan jangan mau dijajah oleh kulit putih. Kemudian berdiri lagi yang saya tahu itu surat kabar daripada Maharaja Hesekiel Manulang yang kita kenal dengan Tuan Manulang. Pada tahun 1905 dia telah menerbitkan surat kabar. Nama surat kabar itu ialah Bicar Sinondang Batak. Bicar Sinondang Binsar Sinondang Batak. Itu Batak. judul korannya. Itu judulnya. Oh. Ya. Surat kabar ini juga adalah untuk mempersatukan orang-orang Batak, putra-putri Batak. Supaya mereka rela menentukan nasib sendiri, jangan mendapati kepada penjajah
atau kulit putih. Nah, disemangati oleh rasa nasionalis ini, maka 1 tahun sebelum Sumpah Pemuda 1928, 1 tahun sebelum Sumpah Pemuda, berdirilah satu gereja yang mandiri, yaitu Huria Kristen Batak, yang dipimpin oleh Frederick Panggabean dengan gelar Sultan Malu. Kemudian setelah berdiri 1927, meskipun banyak tantangan dari dalam dan luar, tapi karena disemangati oleh jiwa nasionalis dan pantang mundur dan terus maju orang-orang HKI pada waktu itu, kemudian pada sinode tahun 1946 di Patane Porsea dipengaruhi oleh semangat nasionalis ini, karena berkumandang Indonesia, maka dirubahlah Huria Kristen Batak, tanda kutip Batak, diganti menjadi Indonesia. Dari penggantian Batak menjadi Indonesia bukan asal-asalan, tetapi betul-betul disemangati, dijuai semangat nasional Indonesia merdeka. Itu emang bukan karena ada satu gereja yang lain, misalnya RMG waktu itu, sehingga ada namanya HKI, HCB, atau ada pengaruh dari dalam itu, atau bagaimana, Bang? Karena memang kalau hingga pada saat ini kan masih banyak jemaat-jemaat HKI yang tidak mengetahui sejarah nama HKI ini yang mempunyai jiwa nasionalisme ini, Bang. Karena kalau bicara sesama jemaat HKI atau di luar dari jemaat HKI mengatakan bahwasanya HKI itu berdiri bukan karena semangat nasionalisme, tapi karena pecahan dari gereja yang lain, begitu. Itu perlu juga. Itulah yang salah. Grenche Mission Gesellschaft itu adalah badan sending di Jerman, dan mereka lah yang mengutus para misionaris yang mengabarkan Injil di Tanah Batak. Kita harus akui itu buah penginjilan daripada badan sending Jerman itulah, RMG itulah. Makanya contohnya seperti Sultan Malu menjadi mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia pergi mengikuti pendidikan di Seminaris Poholon. Dan dia tamat dari sana. Tapi seperti saya katakan tadi, karena kulit putih, penjajah, kemudian datang lagi, muncul lagi semangat nasionalis, lalu ada ide pada waktu itu, kenapa harus orang kulit putih yang harus melayani dan memimpin kita? Kita juga mampu untuk memimpin diri sendiri. Seperti dikatakan oleh Manulang, saya juga tuan di negeri sendiri, bukan hanya orang-orang kulit putih. Sehingga dengan demikian, mereka pada waktu itu berdiri, dan berdirilah itu HCB. Jadi sebenarnya bukan memisah dari HKBP, bukan. Dan memang waktu itu nama HKBP masih belum ada, masih Grenche Sending, Barmen, misionaris yang menginjili di Tanah Batak. Dan belum ada HKB waktu itu? Belum. HKBP itu kan mendiri baru tahun 1940, setelah orang-orang kulit putih, orang-orang Jerman kembali ke negeri masing-masing. Kemudian gereja barulah mereka mendiri tahun 1940 setelah Epurus. HKBP dipimpin orang Batak, yaitu Pendeta Kasirait. Memang sebelum 1940 udah ada nama HKBP, tapi setelah 1930-an itu ada nama. Jadi HKI ada 1927, nama HKBP atau sekitar, kalau nggak salah ya, 1933 kalau nggak salah. Jadi bukan dari sini HKI, tapi memisahlah dari RMG karena pengaruh daripada istilah penjajah ini, kulit putih ini. Kita juga bisa berdiri sendiri.
Makanya HCB yang berdiri itu adalah gereja yang mandiri dan memisah dari Rentesenting Jerman. Tapi ya, ini menarik. bukan dari KBP. Ya, tapi ini menarik, Amang, karena memang di masa 1927 pada masa RMG katanya ini HCB-nya di gereja bidat, sesat begitu kan, Amang, karena di luar daripada konteks dari orang kulit putih kan begitu, Amang. Iya. Nah, mungkin nanti bisa Amang jelaskan itu kenapa bisa dikatakan bahwasannya HCB waktu itu bukanlah sebuah gereja yang utuh, tapi gereja yang dicekoki karena dari semangat dari orang-orang yang bukan pendeta notabene-nya begitu kan, Amang. Mungkin bisa Amang tanggapi begitu. Memang setelah HCB berdiri, seperti yang saya katakan tadi, banyak orang atau oknum-oknum dari pragereja tertentu yang sinis sama HCB sama HKI. Tak mungkin bisa ini jalan. Iya, betul. Saya baca juga literasi begitu, Mas. Karena dilihatnya kan dari segi daya, dana itu tidak ada. Dan teologi, wah, sangat miskin, sangat rendah. Akibatnya HCB pada waktu itu dianggap rendah, dianggap sekte, bukan gereja. Dan kemudian diejek. Iya, pemberontak di begitu. Iya, terus wah, sewaktu setelah menjadi HKI mau masuk ke PGI tidak boleh. Ada oknum tertentu dari gereja yang tentu di Tanah Batak mengatakan HKI tidak boleh masuk. Kalau mereka masuk, kami keluar. Itu kenapa, Mang? Alasannya kenapa begitu? Itu karena dianggapnya rendah. Pendetanya tak ada pendidikan, itu mereka katakan. Kemudian, semualah sangat rendah. Artinya dilecehkan gitulah. Tapi dengan tuduhan ataupun yang selalu diremehkan itu, justru itu yang membakar semangat para pendahulu atau pendiri-pendiri HCB ini pantang mundur, terus maju. Gitu. Jadi kemudian berdirilah HCB pertama di daerah Simalungun, kedua di Silindung, Pangaribuan, kemudian daerah 3 dan seterusnya. Jadi penyebutan daerah 1 itu karena memang di daerah 1 sekarang itu di Sumatera Timur sekarang itulah pertama HKI. Kenapa menggunakan? Kemudian 2 Cilindung. Itu kenapa Mang menggunakan nama daerah? Kenapa tidak distrik begitu, Mang? Mungkin ini bisa juga diulik gitu. Ya gitulah ciri khas daripada HKI. Kenapa harus meniru-niru mereka? Gitu. Oh begitu. Oh ya, ini ciri khasnya. Ya, HKI juga pada waktu itu tidak mau meniru memakai istilah Eporus. Yang digunakan oleh HKI adalah Ketua Pucuk Pimpinan. Ketua Pucuk Pimpinan? Iya. Waktu zaman Sultan Malu, Porsister, Hopbestur. Ya, Belanda lah, bahasa Belanda. Tapi setelah pendeta Tegesturus, yang digunakan bukan Eporus. Kita tidak menggunakan itu. Yang kita gunakan adalah Ketua Pucuk Pimpinan. Itu. Jadi pendeta Tegesturus itu disebut dengan Ketua Pucuk Pimpinan. Kemudian setelah pendeta El Madurung juga penggantinya. Dan pendeta WJ Sirait juga dipakai. Sempat itu dalam masa bakti pendeta WJ Sirait yang digunakan adalah Ketua Pucuk Pimpinan. Tapi di tengah masa periodenya, karena tata gereja mengatakan, ya kita gunakanlah istilah Eporus gitu. Jadi adalah ungkapan barulah setelah pendeta Uji Sirait digunakanlah istilah Eporus gitu. Ini emang menarik ya, Mang. Tadi sempat kita singgung tadi dalam pembicaraan kita, diskusi kita ini tentang HKI bukan pecahan dari gereja yang lain. Itu kira-kira Mang rekonsiliasi dari HKI dengan HKBP pada tanggal 5 Maret 1965, apakah Mang bisa mengingatnya begitu? Sehingga terjadi bahwasannya HKBP mengakui begitu. Itulah menggunakan istilah rekonsiliasi juga kurang benar. Kurang benar, Mang.